Yeah. Today we are going to learn chapter 5. Hari ini kita belajar bab 5. Aku menerima keselamatan. Ya, ini tadi lagunya sudah kita nyanyikan. Sebelum kita memulai pelajaran, let's play the video. Hari ini kita akan belajar apakah dosa itu, apa akibat dosa, apakah yang dilakukan oleh manusia untuk menebus dosanya, apakah ada jalan keluar bagi dosa manusia, apa yang harus dilakukan ketika manusia terbebas dari dosanya. Ya, ini akan kita pelajari. Ya, boleh kasih komentar sedikit tentang videonya. Siapa kira-kira yang menolong orang itu dari lubang itu? Inisiatif siapa itu? Inisiatif Yesus, ya. Jadi ada seseorang yang berinisiatif. Berinisiatif itu berarti dia punya ide sendiri, punya cara sendiri, bergerak sendiri, dia mau melakukan atas dirinya sendiri, ya, atas idenya sendiri untuk menyelamatkan orang yang dalam lubang itu. Dia lempar apa tadi kamu lihat? Lempar apa? Lempar tali, ya. Dilempar tali, tapi orang itu harus ikat dulu talinya ke salib itu, ya, harus diikat. Kalau enggak bisa berdua, bisa jatuh ke dalam lubang, ya. Karena beban orang yang di dalam lubang itu berat kalau diangkat, jadi harus diikat dulu. Kemudian barulah dia bebas. Kira-kira menurut kamu kalau dia sendiri di lubang itu berusaha untuk keluar, bisa nggak dia keluar? Enggak, Miss. Kenapa dia tidak bisa keluar, orang yang di dalam lubang tadi? Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, Miss, di lubang sendiri. Lubangnya terlalu dalam, ya. Lubangnya terlalu dalam. Iya, Miss. Kalau jentek tadi nggak apa-apa, bisa lompat. Ini terlalu dalam. Jadi dia membutuhkan bantuan, Miss. Dia membutuhkan pertolongan. Tadi sebelum dia membutuhkan pertolongan kan ditanya, maukah kamu ditolong? Dia jawab apa? Iya. Mau, ya. Jadi orang yang mau ditolong, seseorang itu mau menolong seorang kalau dia bilang mau, ya. Kita lanjut saja. Let's see the screen. Yes. Ya, Emmanuel. Any question, Emmanuel? Just now I see tangan yang orang menolong itu berlubang, Miss. Oh iya, ya, itulah gambaran Yesus yang menolong manusia, mengangkat manusia dari lubang dosa, ya. Ini kita akan pelajari dulu. Ya, apa itu dosa? Secara umum dosa itu adalah tindakan atau perbuatan manusia yang melanggar perintah dan norma serta aturan Tuhan, ya. Norma itu bisa juga sekumpulan peraturan-peraturan. Jadi secara umum dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah dan aturan Tuhan. Apa contohnya? Berbohong termasuklah dosa. Melawan orang tua termasuk dosa. Dari mana kita tahu ini? Mencuri termasuk dosa. Dari mana ini tahu kita ini dosa? Dari sini, ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, ya. Ada 10 perintah Tuhan yang dikenal dengan 10 hukum Taurat atau 10 Taurat. Taurat itu artinya hukum, ya. Jadi 10 perintah Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Jangan membuat atau menyembah patung. Kalau ada orang yang menyembah patung, berarti sudah berdosa. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Kalau jatuh dia, ada orang bilang latah, sambil cakap kotor, sambil keluar nama Tuhan. Salah juga, sudah berdosa. Kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari perhentian untuk mengingat kasih Tuhan. Ya, orang Israel hari Sabatnya itu hari Sabtu. Kalau kita orang Indonesia yang mengikuti negara-negara yang mengikuti kalender Romawi, hari Sabatnya itu hari Minggu. Katanya kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau ada orang hari Sabat tidak mengingat Tuhan, jalan-jalan ke mall, tidak beribadah, atau pergi tamasya, atau apapun itu, ya, sudah berdosa, melanggar perintah Tuhan. Katanya begini, Tuhan menguduskan hari Sabat, 6 hari lamanya ia bekerja, pada hari ke-7 ia beristirahat dan menguduskan hari itu. Jadi siapa yang menguduskan hari Sabat, Tuhan akan menguduskan orangnya juga. Ya, kalau kita langgar ini berarti sudah berdosa. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, kita langgar.
melawan kita, udah berdosa. Jangan membunuh, tapi membunuh kita berdosa. Membunuh bukan hanya ambil pisau, cucuk ke orangnya, atau ambil pistol, tembak kepalanya, atau tembak perutnya, mati orangnya. Bukan hanya itu aja. Kalau kita membenci orang lain juga termasuk membunuh. Nah, coba ya, tanpa kita sadari kita membenci orang lain, udah membunuh juga ini namanya, udah berdosa. Jangan berzina kalau ada laki-laki perempuan belum pesta pernikahan udah tinggal bersama. Nah, ini berdosa juga, ya. Kemudian jangan mencuri, tapi mencuri kita. Sekecil apapun yang kita lakukan mencuri ya termasuk berdosa, ya. Kemudian jangan berbohong atau jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesamamu, kita langgar, berdosa. Jangan mengingini milik sesamamu. Misalnya, udah siap kamu PR, belum Miss. Kenapa belum siap? Ada pesta tetangga kami Miss, padahal nggak ada pesta, bohong, berdosa. Udah siap proyeknya, belum Miss. Kenapa belum siap? Sakit saya Miss. Ternyata berbohong, berdosa, ya. Jadi tanpa kita sadari ataupun disadari ada hal-hal yang membuat kita berdosa, melanggar hukum Tuhan, ya. Jangan mengingini milik sesamamu. Kalau kamu lihat tas temanmu cantik kali, kamu pengen tas dia, udah berdosa. Kamu lihat pena dia cantik, kamu mengingini pena dia, udah berdosa juga, ya. Kalau kamu lihat sepedanya cantik, kamu mengingini sepeda dia, udah berdosa juga, ya. Kalau ada juga orang mengingini istri orang lain, udah berdosa juga. Kalau misalnya kamu, aku pengenlah mama siapa itu, misalnya si Pici, aku pengenlah mamanya si Putri, maunya mama si Putri itu mamaku aja, udah berdosa juga kalau seperti itu pemikiran kita, ya. Jadi dari hukum Taurat, dari hukum 10 hukum inilah kita mengenal dosa. Ya kan? Kalau udah berdosa kemana kita? Ini dia, akibat dari dosa manusia mengalami keterpisahan dari Tuhan. Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Adalah segala dosa. Iya, segala dosamu. Satu aja pun dosanya. Termasuk juga lah itu Tuhan tidak mendengar. Dosa merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Ya, ada dosa. Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Manusia yang berdosa mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Kalau sudah berpisah dengan Tuhan, akibatnya apa? Mati jasmani, mati rohani, dan mati kekal. Ketika manusia berdosa mengalami kematian jasmani, berpisah tubuhnya dari rohnya, tinggal mayat. Kemudian kematian rohani, berpisah dari Tuhan, tidak lagi mengalami hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ngeri kali ya, kematian kekal paling ngeri. Setelah mati dia diadili lagi oleh Tuhan, setelah itu dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, nanti kita lihat manusia menderita, sedih karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sedihnya kenapa? Nggak bisa masuk surga. Karena yang pemilik surganya siapa? Tuhan. Tuhan yang tidak berdosa, Tuhan yang kudus. Jadi dia mau supaya orang yang masuk ke rumahnya itu masuk bersama dengan dia ke surga adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci. Kalau orang yang berdosa nggak bisa, hukumannya tinggal dibuang saja ke neraka. Ya, adakah jalan keluar bagi manusia? Saya mau masuk ke surga loh, tapi saya masih ada dosa. Bagaimana ini caranya ya? Pengen ke surga tapi masih ada dosa. Adakah jalan keluar? Pakai apa? Pakai apa jalannya? Ya, ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau sudah dikasih tahu jalannya, apakah kamu mau menerima jalannya? Pentingnya menerima anugerah keselamatan dari Allah. Ada jalan, jalannya dari pihak Allah.
dari pihak manusia jalannya buntu, ya. Mengapa kita harus menerima keselamatan dari pihak Allah, dari Allah? Karena Allah merupakan jalan satu-satunya untuk membebaskan manusia dari dosa. Cuma satu jalan, yaitu Tuhan Allah sendiri jalannya. Bagaimana nanti dia, apa yang dilakukannya supaya kita bisa masuk ke surga? Kita lihat dulu ini ya. Dalam perjanjian lama, manusia mencoba berbagai cara untuk menebus dosa-dosanya. Caranya adalah membakar korban bakaran kepada Tuhan. Kalau salah dia, hari itu dia salah, mengakui kesalahannya, korbanlah domba dibakar. Korban kambing, besoknya juga korban. Waduh, sampai berapa puluh tahun dia hidup. Kalau misalnya dia hidup 30 tahun dan dia sering berbuat dosa, harus banyak korban-korban ini ya. Manusia berusaha, ini yang diperintahkan Tuhan. Kalau bersalah membakar korban bakaran kepada Tuhan, perjanjian lama dilakukan sama manusia itu. Capek sekali seperti ini ya. Kalau salah ambil kambing, bakar ya. Kemudian manusia berusaha lagi menuruti perintah Tuhan. Dia menuruti 10 perintah Tuhan ini, 9 diturutinya. 1 enggak dituruti. Menurut kamu ya, siapa bisa kasih pendapat? Menurut kamu ada 10 hukum. 9 saya turuti, 1 yang tidak. Bisa enggak itu masuk? Miss mau membuat nasi goreng untuk 10 orang. Miss undanglah di sini beberapa dari kelas Pluto. Jadi Miss masaknya pakai telur, 10 orang 10 telurnya, ya. Siapkan kompor, kuali, lalu masak bawangnya, ya. Sudah itu jatuhkan telur. 1, ya, bagus. Selanjutnya mana telur berikutnya? Udah telur keberapa ini? Ke-8, bagus. Ke-9, bagus. Tiba-tiba telur yang ke-10 dipecahkan, busuk, nggak sempat lagi untuk memisahkan karena sudah langsung masuk ke kuali. Menurut kamu yang 9 tadi masih bagus atau sudah bau semua? Bagus. Masih Ada yang bagus. bagus, ada yang bau, Miss. Yang 9 tadi masih udah dicampur ya, udah jatuh kan? Tidak sempat lagi, udah diongseng-ongseng semuanya. Yang busuk tadi udah masuk yang bagus. Udah bau lah, Miss. Udah kecampur semua, Miss. Yang bagus Tapi sama 9 loh, 9 ini yang bagus. 1:9, masih terasa baunya. Masih, Miss, kalau VC. Ana pernah terjadi kayak gitu, Miss. Pernah ya, Pici? Masih bau kali, Miss. Akhirnya dibuang semua telurnya. Berarti Digoreng dikasih kucing, Miss. Berarti nggak ada fungsinya yang 9 yang bagus itu ya? Yap. Begitulah kalau kita mengandalkan masuk surga dengan perbuatan baik. 1 yang tidak baik, 9 baik. Yang 9 itu bau juga, ya. Nggak bisa juga masuk. Manusia melakukan perintah Tuhan, frustasi manusia. Kenapa? Karena ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Aduh, susah kali, ya. Kemudian manusia berbagai macam cara yang dilakukannya, tidak ada yang berhasil. Lalu bagaimana? Saya mau masuk surga, bagaimana caranya? Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Mengorbankan dirinya sendiri melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, kita akan baca Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Berarti di dunia ini nggak ada yang tidak berdosa. Semuanya sudah berdosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia supaya manusia itu terhormat. Memerintah bersama dengan Tuhan. Tapi karena ada dosa jadi terhina dia. Ya, hilang kemuliaannya. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu apa? Kematian. Sebab kematian adalah upah dari dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah diberikan
adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu gratis, ya. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi orang yang berdosa hukumannya adalah kematian. Kita baca lagi nih Ibrani 9. Seperti manusia yang ditentukan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu menghadap penghakiman. Sedangkan manusia tertentu satu kali akan mati dan kemudian daripada itu datang hukuman. Iya, jadi ingat ini, Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja dan setelah itu diadili, ya. Jadi kalau udah seperti ini kita harus nggak boleh lagi sembarangan hidup, ya. Karena kita lihat ini perintah Tuhan bahwa Allah sudah menetapkan manusia setelah mati akan diadili, akan dihakimi. Setelah itu kemana? Setelah itu akan mendapat bagiannya masuk neraka atau masuk surga, ya. Jadi setelah kita mati, jangan pula kita pikir sudahlah hidup hanya sekali, mati sekali. Sudah itu tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Tidak. Alkitab mencatat ada kehidupan setelah kematian. Allah sudah menetapkan bahwa manusia setelah mati diadili, ya. Diadili, ada yang menerima kehidupan yang kekal, ada yang menerima kematian yang kekal. Kematian yang kekal itu di mana? Dibakar di api neraka. Manusia yang berdosa, hukuman mati itu pasti. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi syukurlah kepada Tuhan yang telah berinisiatif. Dia punya ide yang bagus, cemerlang idenya. Bagaimana caranya supaya manusia bisa diselamatkan masuk ke surga, tidak mengalami kematian kekal neraka? Apakah saya bisa masuk ke surga dengan perbuatan baik saya? Tadi ibaratkan telur menggoreng nasi goreng. 9 perbuatan baik saya, 1 yang busuk telurnya. Yang nggak bisa, ada yang busuk nggak bisa. Apakah pendidikan dengan Miss S1, S2, S3, profesor bisa membuat saya masuk ke surga? Tidak bisa. Apakah amal dengan banyak bersedekah bisa masuk surga? Ya bersedekah. Kadang-kala dia juga berbuat dosa, nggak bisa masuk. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa masuk? Percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan keselamatan 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Sehingga kita yang berdosa ini disucikan oleh darah Yesus, ya. Yang masuk ke surga adalah orang yang kudus, orang yang suci. Kita kudus, kita suci bukan karena perbuatan kita, tapi karena darah Tuhan yang menyucikan kita, ya. Oke. Jadi manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, dia sudah berpindah dari kebinasaan kekal mengalami hidup yang kekal. Ya, kita lihat ya, siapa yang memilih Tuhan Yesus berarti memilih hidup. Karena jalannya cuma dia, satu-satunya jalan. Kamu mau pakai jalan perbuatan baik? Nggak bisa. Pakai jalan kesalehan? Nggak bisa. Pakai jalan pendidikan? Nggak bisa. Pakai jalan amal? Nggak bisa. Jalannya hanya satu, percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Ya, kita baca Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah dipindahkan dari alam maut ke dalam hidup. Iya, jadi aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Yesus bilang ini ya, siapa yang percaya pada perkataanku bahwa Dia mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Ya, mudah sekali ya. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak dihukum. Ya, jadi kita sudah menerima keselamatan kita. Sudah ada jaminan keselamatan kita. Jadi kalau kita pun, Tuhan kan sudah menetapkan manusia ini mati satu kali.
Setelah itu diadili. Setelah kita mati, diadili, yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima keselamatan. Karena kita tidak datang kepada Tuhan dengan perbuatan baik kita, tidak. Ya, tapi kita datang mengandalkan kasih karunia Tuhan, mengandalkan pengorbanan Yesus yang di kayu salib. Pertanyaannya, waktu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, apakah kita masih boleh berbuat suka hati, berbuat udahlah berdosa, nggak apa-apa aja lah kita melanggar perintah Tuhan, nggak apa-apa, nanti kan diampuni juga. Menurut kamu boleh nggak seperti itu ya? Iblis menggoda, Miss. Oh, karena iblis menggoda sehingga kita berbuat dosa, begitu ya? Oke, gini, dengar. Nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kadang-kala juga kita jatuh dalam dosa. Tanpa kita sadari juga berdosa juga kita, ya. Tapi apa yang kita lakukan? Ya, datang minta ampun kepada Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi seperti kata si teman kita siapa tadi ya, si Putri, ya digoda lagi oleh iblis, ya jatuh lagi dalam dosa. Ya, tapi berusahalah terus untuk berjuang bahwa kita hidup itu untuk melakukan perintah Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, ya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau katanya hormati orang tuamu, kita menghormati orang tua kita. Kita melakukannya karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan, saya mau mengampuni dia karena saya mengasihi Tuhan. Tuhan, saya mau menghormati orang tua saya karena saya mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Pertanyaannya, ya kadangkala orang tua kita cerewet kali ya, kita lawan dia. Kita sedang asik belajar atau asik main game, disuruh-suruh kita. Dan itu kita lawan, kita teringat lagi kita perintah Tuhan. Waduh, salah juga ya Tuhan. Saya berdosa juga melawan orang tua. Ya, tapi bukan karena keinginan kita mau melawan orang tua kita, bukan. Tapi karena kita sedang asik belajar, asik bermain game, asik main. Kita sedang sor-sornya asik, lalu dipanggil sama orang tua, kita marah. Tapi setelah itu jangan lupa minta ampun lagi kepada Tuhan. Berlatihlah untuk bisa melakukan perintah Tuhan. Semua itu harus dilatih sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi kamu berbuat baik bukan karena kamu supaya masuk surga, bukan. Saya berbuat baiklah, menghormati orang tua, nggak berbohong supaya saya masuk surga, bukan. Kamu sudah dijamin masuk surga. Karena apa? Kamu dan Miss sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa kita. Tinggal kita mau melakukan perintah Tuhan itu sebagai wujud rasa terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. We will continue our meeting next week. Let us pray. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Bahwa aku menerima keselamatan itu semua oleh karena kasih dan kemurahan hati Tuhan untuk memberikan kepada kami iman. Untuk percaya bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya supaya kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Dan boleh mengalami kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan tolong kami untuk dapat tetap mengerjakan keselamatan kami sebagai tanda bahwa kami mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dan kami percaya Tuhan akan menolong kami, memampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus supaya kami hidup memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye.